Halo semuanya, kembali lagi sama video vlog aku. Kali ini aku bakalan ngajarin kalian gimana sih cara ngerawat laptop kalian yang udah lama banget, utamanya yang udah 2014an ke bawah. Jadi kayak gimana sih perawatannya dan apa aja yang diperlukan. Nah, kalian ikuti dulu aja ya. Nah, jadi kali ini aku kedapatan laptop Acer Aspire R13. Nah, ini salah satu laptop gua dulu waktu SMP ya. Jadi waktu SMP itu sekitar tahun 2013 sampai 2015-an lah. Ini laptop udah cukup lama dan layarnya 11 inci dan prosesornya menggunakan Intel Celeron N3050. Ini gua dulu dapat baru sekitar 4,2 dan sekarang mungkin hanya laku sekitar 2 jutaan lah. Dan ini masih pakai harddisk ya, jadi masih ya so-so lah. Dari awalnya ini udah dapat Windows 8, kemudian gua upgrade jadi Windows 10 karena mau dipakai untuk ayah gua. Dan kali ini ayah gua request karena ini Windowsnya sudah lemot banget karena pakai harddisk, RAM-nya juga masih DDR3 yang tipe L, yang mana masih nggak terlalu bagus juga lah ya. Salah satu yang membuat gue untuk belain mempertahankan ini adalah, pertama ini ringkas, 11 inch. Kalau lu beli 11 inch sekarang itu bisa dapet N4020 atau N4500 Jasper Lake Celeronnya. Tapi menurut gue ini udah cukup sih, karena ini ya daripada beli baru 4,5 juta kan ya, mending gue pakai yang lama. Kemudian ini udah touchscreen, jadi worth it banget lah. Apalagi baterainya juga awet karena penggunaan listriknya juga sedikit banget. Dan ini bisa ditekuk seperti ini. Tapi ini bukan termasuk sama pen ya, jadi ini cuma touchscreen aja. Dan webcamnya lumayan sih pada zamannya ya, sekarang udah biasa aja. Ini bakal aku tambahin lagi performanya biar makin kenceng. Harddisknya gua keluarin, gua ganti sama 2.5 SSD, gua ganti sama Kingston, gua pakai yang 120 GB. Yang harddisk eksternalnya itu nanti gua jadiin dari harddisk internal juga 500 GB. Kemudian RAM-nya mungkin nggak perlu diganti kali ya, karena menurutku bakalan sama aja sih ya, cuma ngaruh-ngaruh dikit lah. Tapi karena VGA-nya Intel HD jadi ya udahlah biarin lah, karena ini untuk penggunaan kantor aja. Overall udah cukup banget buat orang kantoran seperti ayah gua gitu. Dan ini bakal gua install Windows 10 Compact. Gua nggak pakai yang Superlight karena yang Superlight belum support arsitektur 86 bit atau 32 bit kalau mau dibilang. Jadi gue pakai yang 32 bit, gue pakai yang compact karena Superlight belum support. Jadi gue pakai yang dari punyanya Ghost Spectre. Kalian bisa cek linknya di deskripsi, gue taruh linknya juga. Dan jangan lupa subscribe ke Ghost Spectre karena dia developer yang keren, bikin Windows yang super enteng dan sangat-sangat kentang sekali, tapi good performanya. Jadi simak lagi ya. Nah, jadi sekarang saatnya kita buat masang-masang, tapi sebelum itu kita harus melepaskan baut yang ada di cover belakang ini. Perlu diperhatikan juga karena ini sering banget kejadian dimana orang salah masang baut. Misalnya kita pasang baut yang engsel, ini kita lepas, kemudian kita waktu masangnya lagi, kita masangnya kadang ada yang di sini, kadang ada yang di tengah. Nah, setiap baut itu kan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kadang memiliki ukuran yang berbeda itu sedikit saja. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi misalnya untuk baut yang engsel kalian sendirikan terlebih dahulu, kemudian yang di bawah ini karena dia mungkin lebih pendek kalian sendirikan juga. Jadi jangan sampai nanti laptop kalian bakal ngalami kayak gini ataupun kayak gini. Nah, jadi kalian harus menghindari itu karena itu susah banget dihilangin ya. Jadi usahakan sendirikan dulu bautnya saat kalian melepas. Sekarang kita lepas dulu dan kita lihat dalamannya kayak apa.
Nah, setelah kalian melepas bautnya, ini bakalan bisa mudah dibukanya. Tapi kita akan membuka menggunakan seperti ini ya. Kalau kalian nggak ada kayak gini, ini namanya klip plastik. Kalau dibilang ini murah kok, cuma 3 ribuan. Tapi ya kalau harus beli biasanya di toko spare part sih. Tapi kalian bisa gunakan kartu kalian, misalnya kartu pelajar, kartu ya, tapi jangan kartu ATM lah ya. Kartu identitas boleh lah ya Mas Yan, tapi jangan, ya mungkin KTP jangan lah ya. Kalian pakai yang kartu terserah saja, kartu member bebas. Nah, saat kita melepaskan tutup cover dari bodi laptop, perlu diperhatikan banget karena ada berbagai macam konfigurasi dari manufakturnya masing-masing. Ada laptop yang seperti ini. Nah, seperti ini biasanya sering diterapkan oleh Acer, HP, maupun Asus seri lama. Jadi kalian mencongkelnya dari sini seperti ini. Tapi ada juga yang versi seperti yang terbaru, kita harus mencongkelnya dari sini. Jadi tergantung dari manufakturnya ya. Jadi kalian bisa lihat dulu di YouTube gimana cara membuka laptop tipe kalian, karena beda tipe laptop, beda cara membukanya juga ya. Jadi perlu diperhatikan itu juga, jangan sampai kalian maksa terus nanti pecah, akhirnya jadi jelek kan sayang banget gitu loh. Jadi jangan sampai kejadian ya. Sekarang kita buka dulu. Nah, setelah covernya sudah terbuka, kalian jangan buka terlebih dahulu. Jadi setelah kalian melihat ini seperti menganga seperti ini, kalian jangan buka. Ya, buka dulu tapi pelan-pelan karena ada kabel flex yang biasanya tersangkut di sini. Jadi kalian harus membukanya sedikit, lalu kalian lepaskan kabel flex itu. Ada 2 kabel flex, yaitu kabel flex touchpad yang lebih kecil dan panjang, dan juga ada kabel flex keyboard yang pendek tapi lebar. Jadi perlu kalian cabut dulu, baru kalian buka cover dari laptopnya. Nah, punya saya sudah terbuka seperti ini. Jadi ada yang memang kabel flexnya tidak terhubung, dan ada juga yang seperti ini. Jadi kalian hanya melepas cover belakangnya saja. Tapi ada juga yang kalian harus melepas keyboardnya dari atas. Jadi keyboard yang kalian lepas, sedangkan ini nempel dengan motherboard. Jadi tergantung dari manufaktur pabrik dari masing-masing merek laptop. Nah, jadi seperti ini penampakan dari bagian dalam laptopnya. Di sini kita bisa mendapati baterai ya. Nah, ini yang gue suka banget. Kenapa baterainya bisa tahan lama? Karena emang baterainya besar banget gitu loh. Dan selain baterainya besar, prosesornya masih Celeron, kemudian resolusinya juga sedikit, dan juga layarnya masih IPS dan 11 inch. Jadi let's say ini hemat baterai banget. Dan di sini kita dapat menemui ada hard disk di sini sebelah kirinya. Kemudian di sini ada WiFi card. Kemudian di sini ada port SD card, dan di sini ini slot untuk RAM ya. RAM-nya DDR3L. Jadi ada pelindungnya seperti ini. Biasanya yang melakukan seperti ini Asus ataupun Lenovo sih ya. Ya biasanya ada pelindungnya. Kalau yang merek lain biasanya nggak ada pelindungnya, jadi langsung tancap aja gitu. Kemudian di sini terdapat ada heatsink yang terhubung, karena ini nggak pakai kipas ya, karena ini notebook bukan laptop. Jadi kita di sini hanya menggunakan heatsink. Di sini ada VGA integrated Intel UHD 500, dan juga di dalam sini ada prosesor yang sudah ditutup sama plat ini. Jadi kita bakal lepas dulu. Yang pertama bagian baterai ini kita lepasin dulu, kemudian kita baru akan melepas dari hard disk untuk kita ganti dengan SSD. Pastikan SSD kalian baru ya, karena kalau bekas juga gue nggak tanggung jawab sih, tapi kalau bekas ya gimana ya, terserah lu lah. Tapi gue pakai yang baru, gue pakai Kingston 120 GB, itu udah lebih dari cukup karena ini kita penggunaan kantor aja, jadi semua data ada di eksternal ataupun cloud. Jadi kita langsung pasang aja. Nah, setelah kabel powernya sudah terlepas seperti ini, kita boleh melakukan pencopotan ataupun pemasangan sehingga tidak terjadi konslet
ataupun terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan tentunya. Nah, di sini terdapat kabel flex. Nah, kabel flex ini kita akan cabut karena ini adalah yang punyanya hard disk, dan kita akan sambungkan konektornya ini dengan kabel flexnya ke SSD yang baru. Dan kita harus mencopot kabel flex dari port USB ini karena ini menghalangi jalan dari hard disk. Jadi kita copot ini kedua ini dulu. Nah, jadi ini hard disk laptop yang ada di sini. Ini hard disk dari Seagate 500 GB, kecepatannya 5400 rpm lah ya, rotation per minute. Standar lah ya. Jadi kita akan cabut ininya. Nah, ini konektornya. Jadi ini yang akan menghubungkan SSD ke motherboard. Karena ada beberapa motherboard yang memang dia memiliki dedicated converter seperti ini, jadi penghubung dari SSD ataupun hard disk ke motherboard. Ada juga yang memang motherboardnya udah ada portnya untuk menyambungkan ke hard disk, tapi kali ini kita pakai ini dan kita langsung pasang ke SSD Kingston yang kali ini. Kita cocokkan, jangan lupa yang panjang dengan yang panjang, yang pendek dengan yang pendek. Oh iya, hampir kelupaan, sorry. Nah, hard disk ini kan sebetulnya hanya hard disk, tapi untuk plat besinya yang akan menahan hard disk ini di motherboard perlu dilepas juga. Jadi kalian harus lepasin ini dulu. Di sini aku hanya mendapati 3 screw di sini, Phillips screw. Jadi kita akan lepas dulu dan kita akan pasang ini di atasnya SSD. Nah, pastikan kalian memasang bautnya dengan benar dan pada posisi yang sama. Jadi, kembalikan baut pada tempat asalnya. Jangan sampai ada baut yang ukurannya tertukar. Kali ini, di sini laptopnya bautnya sama semua ukurannya. Tapi ada juga laptop kebanyakan bautnya pasti berbeda. Utamanya yang di engsel sama yang di depan sini. Pasti dia akan berbeda. Tapi kalau notebook biasanya gak jauh beda sih, tapi ada juga laptop yang ukurannya bautnya sama. Jadi pastikan pertama ukurannya harus sama, kembali ke tempat yang sama, dan pastikan semua sudah terpasang. Jangan sampai ada baut yang kelupaan belum dipasang. Baru kalian bisa langsung nyalain laptopnya dan kalian masuk ke sistem BIOS. Sistem BIOSnya ini untuk masuknya kalian perlu siapkan dulu installer Windowsnya dari GoSpectre. Kalian bisa cek link di deskripsi, aku taruh di bawah ya. Jadi tolong cek deskripsi dulu. Di sana ada link dan kalian bisa download di sana gratis. Ada yang versi 32 bit, ada yang versi 64 bit. Versi 32 bit ini disarankan banget untuk yang RAM-nya 2 GB saja. Tapi kalau kalian misalnya RAM 2 GB ke atas disarankan pakai 64 bit. Tapi kali ini aku hanya memakai yang 32 bit saja karena memang penggunaan softwarenya hanya yang ringan-ringan saja. Kalian bisa menyiapkan installernya menggunakan Rufus. Itu kalian bisa cari juga tutorialnya di video YouTube yang lain. Sebelum kalian install, kalian bisa bersihin dulu laptop kalian, atau mungkin saat sebelum memasang tadi kalian bisa bersihkan kipasnya terlebih dahulu kalau ada kipasnya. Tapi kalau pengen tahu tutorialnya juga akan gua post di video yang lain. Jadi jangan lupa like and subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jika video ini nyampe 1000 like, nanti aku bakal bikinin video cara bersihin laptop ala gua. Ada laptop gaming, ada laptop notebook, ada laptop biasa. Nanti aku kasih tahu semua caranya.